Rasa penasaran seringkali menjadi awal dari sebuah perjalanan. Begitulah perjalanan ini dimulai. 3 orang, 3 sepeda, 1 rasa penasaran. Sangga Buana Loop, nama yang terdengar sederhana namun menyimpan cerita yang belum sempat kami bayangkan. Bisa jadi jalannya biasa saja, tapi mungkin juga akan menjadi salah satu perjalanan yang paling kami ingat. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mulai mengayuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita mau ke Sangga Buana Loop. Bismillah. Pagi ini cuaca cerah, matahari setia menemani hingga sore hari. Tidak lupa kami sarapan sebelum memulai petualangan, karena kami tahu perjalanan ini akan menguras banyak tenaga. Jalanan di sekitar Jonggol masih sepi, belum banyak kendaraan yang berlalu lalang. Hari ini kami bertiga berencana bersepeda melingkari Gunung Sangga Buana. Sedikit info, Gunung Sangga Buana adalah gunung setinggi 1291 mdpl yang terletak di perbatasan Kabupaten Karawang dan Bogor. Gunung ini merupakan satu-satunya gunung tertinggi di Karawang. Untuk menuju ke sana, arahnya sama persis dengan ke arah Paranggombong, namun akan berpisah di satu persimpangan. KM 44 ini udah mengarah Paranggombong. Sekarang jam 9. Oke, lanjut. Di kilometer awal, ban depan Aryo bocor. Kami mengecek seadanya di pinggir jalan. Alhamdulillah 50 meter ke depan ada masjid. Kami bisa membongkar dengan nyaman sambil beristirahat. Sebenarnya ini hal yang biasa dalam suatu perjalanan. Namun yang tidak biasa adalah sebelumnya Aryo yakin bahwa bannya berisi cairan tubeless. Saat ban dibuka ternyata kering tak tersisa. Tak ada solusi selain menggunakan ban dalam. Pantas saja sehari sebelumnya Aryo sudah sibuk mencari ban dalam cadangan. Ternyata ini jawabannya. Kering bro. Kering bro. Soalnya hitam-hitam ini udah pada kelihatan tuh. Bisa ini. Yakin. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan tenang, seraya masih bertanya-tanya, seperti apa jalur yang akan kami lewati nanti. Di persimpangan dekat Paranggombong kami beristirahat sejenak, karena cuaca yang panas membuat pikiran selalu diganggu oleh bayang-bayang minuman dingin. Namun di sana kami tak berlama-lama, kami melanjutkan kembali perjalanan untuk makan siang. Jadi kiri ini Sangga Buana, Paranggombong sana. Kita mau keluar lagi di Cariu, dari sini kita 50 kilo lagi. Keluar di Cariu 50 kilo lagi. Mantap. Cuaca panas. Kita akan menyusuri view waduk Jatiluhur dari sisi barat timur. Ada di situ tuh dari kilometer 75 sampai 90 kurang lebih 20 kilo nggak ada street view. Tapi banyak perkampungan kalau dari sana. Oke, menarik. Jalan ini. Yuk, biar makan. Pas. Jangan lupa guys. Ini Paranggombong dari sisi yang berbeda. Timur.
Kami berhenti sejenak di jalanan yang sunyi. Di sisi kiri terlihat Waduk Jatiluhur atau Paranggombong. Pemandangan ini cukup menenangkan jiwa dan raga yang mulai lelah. Maklum saja, waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Ini Bukit Sanggabuana yang kita kelilingi. Makanya nama rutenya Sanggabuana Loop. Kami melanjutkan perjalanan untuk makan siang. Di luar perkiraan, ternyata kami kesulitan mencari tempat makan yang nyaman. Hanya ada warung-warung kecil yang tidak menjual makanan berat. Akhirnya, kami menemukan tempat makan yang bisa untuk isoma. Walaupun yang tersedia hanya mie instan, tapi tidak apa-apa, porsi double solusinya. Namun di tempat ini, kami membuang waktu cukup lama, sekitar 2 jam. Setelah melewati jembatan dengan pemandangan yang indah ini, petualangan yang sebenarnya akan segera dimulai. Tanjakan Makadam dengan gradien belasan persen menyambut, seakan mengucapkan selamat datang. Dan hutan di sisi kanan kiri bagaikan pagar yang menuntun kami jauh lebih dalam. Sepi. Di tengah kesunyian ada sesuatu yang tak terekam kamera. Terdengar gonggongan. Awalnya 1, lalu lama-lama bertambah. Ditambah beberapa orang yang saling bersahutan di dalam hutan. Beberapa ekor anjing pemburu sedang bersiaga. Mereka sedang berburu babi hutan. Jujur, ada sedikit rasa was-was, tapi kami tetap melaju. Untungnya mereka hanya mengawasi, lalu perlahan menghilang di balik pepohonan. Dan kami kembali mengayuh, dengan detak jantung yang sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Peradaban. Alhamdulillah. 12.000 tapi dingin banget. Botol-botol kayak gini Nggak habis-habis. Semakin masuk ke dalam, semakin banyak kejutan. Desa-desa kecil mulai bermunculan. Rumah-rumah sederhana berdiri di tepi hutan. Rasanya seperti menemukan tempat yang jarang disentuh dunia luar. Bukan karena tertinggal, tapi karena mereka hidup dengan ritmenya sendiri. Tenang, pelan, dan apa adanya. aman nih guys. Rute yang kami lalui masih jalan setapak, keluar masuk desa dengan tanjakan turunan yang gak main-main. Lalu tibalah pemandangan yang membuat kami berhenti, sawah-sawah teras sering, yang bentuknya mengikuti lekuk bukit. Perpaduan hijau kecoklatan dari sawah yang telah panen. Suasana sunyi, tanpa keramaian, tanpa pagar, tanpa papan nama wisata, sangat indah. Belum lagi Kilau Jingga di penghujung hari menambah rasa yang beda dalam perjalanan ini. Ya, biasanya kami menikmati teras sering di pagi hari. Namun kali ini menjelang senja kami masih menikmati indahnya teras sering di pedesaan.
Momen seperti ini selalu sulit dijelaskan. Sepertinya foto saja tidak cukup, video pun seringkali gagal, karena yang membuatnya berkesan bukan hanya pemandangannya, tapi perjalanan panjang untuk sampai ke tempat ini. Benar juga kata orang, dalam suatu perjalanan yang terpenting adalah bukan tujuannya, tapi proses dalam mencapai tujuan. Saat itulah saya sadar, peta digital memang bisa menunjukkan arah, digital street view bisa menunjukkan gambar jalan, tapi tidak satu pun bisa menunjukkan bagaimana rasanya berada di tempat itu. Secara visual mungkin kita bisa menikmati dari foto atau video, tapi untuk rasa, sepertinya raga ini harus datang untuk merasakan. Masih ada, masih banyak tanjakannya. Tahu nggak ya tadi Vicky bilang gini, gue kira nggak kayak gini. Kilometer demi kilometer berlalu. Kami belum juga menemukan jalan besar. Tidak ada sinyal, hanya hutan, tanjakan, dan turunan di depan mata. Karena petualangan ternyata belum selesai. Jam 5 sore. Jam 5. Masih nggak tahu di mana ini. Apa itu Senin? Bersepeda selalu mengajarkan hal yang sama, bahwa tidak semua perjalanan harus nyaman. Kadang yang melelahkan justru paling membekas. Hari ini tenaga memang terasa terkuras. Bahu pegal, kaki nyeri, telapak tangan kadang mulai mati rasa. Tapi semua itu terbayar. Menuju Cariu, aduh. Sangga Buana Loop bukan hanya memberi kami angka, bukan hanya 150 km, bukan hanya 2000 meter elevasi, ia memberi sesuatu yang lebih sulit dihitung. Rasa syukur, rasa takjub, rasa penasaran yang terjawab, dan pengingat bahwa masih ada banyak tempat indah yang belum sempat terekam dalam ingatan.